Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Syeds alaihissalam. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Nabi Syeds adalah seorang nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Nabi Syeds adalah putra Nabi Adam dan tidak termasuk dalam 25 nabi. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya yang diterjemahkan oleh Saifullah, Syeds artinya anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mendapatkan karunia putra tersebut, yang setelah itu terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri yaitu Qabil. Dalam Kristen dan Yahudi disebut adalah Seth. Tatselang Rodi mengatakan dalam buku Akhlak Para Nabi, Syeds lahir 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, yakni 235 tahun setelah Adam diturunkan dari langit ke bumi. Adapun menurut sebuah riwayat ataupun mutawatir, Syeds adalah keturunan Adam, sedangkan Yafet adalah saudara seimannya. Saat Nabi Syeds dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan juga kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Selain itu, begitu mulianya Nabi Syeds hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syeds sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 saifah ataupun lembaran yang di dalamnya terdapat dalil-dalil hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Kisah kelahiran Nabi Syeds sendiri memang bermula dari peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil. Qabil disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu, dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tak mempunyai saudara sekandung. Dan apabila lahir anak itu, namailah dia dengan Syeds." Ketika Hawa mengandung sang anak yakni Syeds, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa dengan susah payah. Hawa melahirkan Syeds beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri, yakni Qabil. Selain itu, di dalam kitab Qasas Al-Anbiya, sebagaimana diceritakan Salim Omar Al-Atas disebutkan, Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Syeds untuk meneruskan wasilah kenabian. Syeds menerima beberapa wasiat, yang termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Dan juga Nabi Adam memberitahukan Syeds tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Kemudian dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi serta orang-orang yang akan menguasai seluruh dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Syeds untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut atau sejenis pati yang harus terkunci. Setelah itu, Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari jenggotnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh
selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu. Kemudian Nabi Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Syeds, serta menyerahkannya tabut dan suf yang telah diturunkannya kepadanya. Kemudian Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Adam kepada anaknya, yakni Syeds. Hal itu kemudian berujung pada peperangan pertama di muka bumi. Di dalam peperangan tersebut, Qabil kalah dan akhirnya menjadi tawanan. Kedua tangan Qabil dibelenggu ke atas pundak dan ia ditahan di tempat yang panas hingga meninggal. Menurut sebuah riwayat yang berasal dari Abu Dzar, Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf lembaran, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Syeds." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Adam hendak wafat, beliau berwasiat kepada putranya yakni Syeds dan mengajarkan kepadanya waktu malam dan siang. Adam juga mengajarinya ibadah pada waktu-waktu tersebut dan memberitahukan kepadanya akan terjadi angin topan setelah itu. Dalil yang menerangkan tentang turunnya suhuf dan kitab terdahulu ini disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 18 hingga 19. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa." Isi suhuf Nabi Syeds menerangkan seputar dalil-dalil Allah, fardu-fardu, hukum, sunnah, syariat, serta batasan-batasan hukumnya. Nabi Syeds kemudian membacakan isi kandungan suhuf yang diterimanya, serta mengajarkannya kepada Bani Adam. Nabi Syeds tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia. Beliau bahkan diutus menjadi nabi dengan membawa ajaran yang Allah berikan padanya. Kemudian, hingga Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan kepada beliau tersebut. Syeds pun memilih bertempat tinggal di Mekah agar bisa melakukan ritual haji dan umrah di sana. Dia pun membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumpukan bebatuan. Nabi Adam alaihissalam memiliki seorang putra bernama Syeds atau Sets. Syeds adalah hadiah dan bahkan Syeds berarti hadiah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Setelah kematian putranya Habil, Habil adalah seorang anak yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh. Dan ketika dia kehilangan Habil, beliau sangat sedih sehingga Allah menggantinya Habil dengan Syeds. Tak hanya seorang yang soleh tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah. Nabi Adam menamakannya Syeds yang berarti hadiah dari Allah Ta'ala. Anak Adam ini sangat dekat dengannya dan dia mematuhi perintah-perintahnya. Dia pun belajar dari ayahnya dan biasa mengingatkan saudara-saudaranya itu, serta keponakan-keponakannya dan yang lainnya. Sewaktu Nabi Adam alaihissalam hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman karena tak ada lagi yang mengingatkan di saat itu, selain untuk menyembah Allah saja dan bagaimana syaitan dulu berjanji dan sebagainya. Dan Syeds, setelah kematian ayahnya yaitu Nabi Adam alaihissalam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah. Dia membawakan persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tak begitu saja menghentikan rencananya itu. Di dalam pihak yang lain, Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syeds. Satu dari mereka yaitu Qabil dan Kane. Dia memiliki keagresifan dalam perilakunya yang serakah. Dia sangat sombong. Dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang jauh. Sementara Syeds telah menerima perintah dari Allah di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur
ataupun berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Syij dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan sementara para wanitanya jelek. Selain itu, iblis merubah dirinya dalam bentuk seorang laki muda yang layaknya seorang pencari kerja, dan dia pergi ke pandai besi yang biasa, bekerja dengan logam, serta dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Kemudian, iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling itu, dia pun keluar dan dia memperkenalkan seruling ke semua orang. Perlahan dia pun membuat suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya karena tak ada suara. Karena pada saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia. Dia pun kemudian menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya, dan semua orang menghampiri. Mereka menghampirinya dan menyaksikan, lalu dia meraih sebuah logam dan menabuhnya, lalu terbentuklah sebuah suara. Mereka datang lalu dia membuat seruling, kemudian meniupnya dan terbentuklah sebuah suara, dan mereka datang. Mereka pun segera tertarik. Wow, orang-orang ini sangat pintar. Mereka jauh lebih maju dari kita. Dan mereka pun begitu asyik menikmatinya, dan mereka perlahan mulai melupakan perintah Allah. Di pihak yang lain, Syij tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya, dan dia tetap memberitahukan umatnya tentang mana yang benar dan mana yang salah dan lainnya. Di dalam hal ini, kita temukan bahwa syaitan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan dan juga cara menciptakan kejahatan yang lain. Sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka, dia pun mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Setiap mereka mendengarkan, setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia, serta melalui alat musik, dia pun menguasai diri mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di satu hari dan malam, dan hebatnya hingga hari ini terus berlangsung. Mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut. Semua orang pasti akan datang, dan semua orang mendengarkannya. Akhirnya semua orang berpesta, dan mereka semua berpesta. Kemudian, datanglah waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Syij dikunjungi syaitan, dan apa yang dilakukan terhadap mereka. Beberapa dari mereka tertarik. Dia pun mendatangi dan dia membuat keraguan di dalam hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya. Syaitan akan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah. Dikisahkan, orang-orang yang berada di pegunungan kaum Nabi Syij mulai mendengarkan seruling ini. Beberapa orang lewat mendekat, serta mereka mendengarkan seruling tersebut. Mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara karena mereka tak mengetahui di mana mereka berada. Mereka mendengar seruling tersebut. Kemudian suara itu pun memikat mereka dan mereka pun mendatangi arah tersebut. Mereka melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Kemudian sebagian dari mereka memutuskan. Mereka pun berkata, "Mari kita lihat apa yang sedang terjadi." Lalu mereka pun turun dari gunung, dan dari beberapa jarak mereka memperhatikan. Mereka telah melihat dan itu menarik perhatian mereka. Bayangkan, mereka tak berniat untuk berbuat jahat. Namun ketika mereka melihat semua orang sedang berpesta, mereka pun melihat wanita-wanita yang sangat cantik. Lalu mereka pun segera datang dan mendekat. Ketika mereka semakin mendekat, mereka adalah pria-pria yang sangat tampan, sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabaruj. Tabaruj yaitu mulai menampakkan kecantikan mereka, serta mulai berdandan untuk menarik perhatian. Dan para pria dan wanita mulai bercampur baur.
melalui musik dan bersama-sama sedemikian rupa. Akibatnya terjadi interaksi alami dan biologis antara pria dan wanita. Syaitan memainkan perannya sehingga pergaulan bebas mulai terjadi. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina. Inilah saat perzinahan dan hubungan di luar nikah mulai, perlahan tapi pasti. Dengan pengenalan dari awal seruling, musik yang mana disebut sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita. Kemudian mereka semua menari dan berpesta. Dan dari waktu ke waktu, perzinahan telah dilakukan. Setelah itu, para pria muda ini mereka datang. Mereka menikmatinya karena mereka punya musik. Mereka punya wanita. Mereka punya segala-galanya. Kemudian mereka pun berpesta dan mereka menikmati lalu pergi. Hingga pada saat para pria kembali, mereka mengabarkan kepada pemuda yang lain, "Kalian tidak tahu apa yang kalian lewatkan. Kalian lihat, mereka punya suara-suara yang beda, dan suaranya sangat luar biasa." Orang-orang ini pun kembali ke bawah dalam kelompok yang lebih besar. Kelompok mereka berkembang dan setiap waktu pesta berlangsung, ada orang-orang dari pihak yang satu kaum Nabi Syed biasa pergi diam-diam ke pihak yang lainnya. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif. Banyak orang menyukainya, itulah zina. Saat sebuah dosa dilakukan secara kolektif, ingatlah orang-orang tidak tahu ataupun belum melakukan syirik. Syirik adalah ketika manusia melakukan ibadah tertentu, membuat sekutu untuk Allah dengan cara yang berbeda. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 21. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu. Tetapi Allah Ta'ala membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, lagi Maha mengetahui." Syaitan sangatlah pintar, dia mengerti hati manusia sehingga iblis berpikir, "Aku tak biasa melakukan saat ini. Ini terlalu cepat. Mereka masih terlalu dini. Maka mereka semua akan tahu siasatku. Jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan hati mereka semua." Wahab bin Munabi mengatakan, ketika Adam meninggal, Syis telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringkik, semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Syis telah diwasiati untuk memerangi saudaranya yakni Qabil. Dia pergi untuk memerangi Qabil dan akhirnya perang itu berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Di dalam peperangan itu, Syis memperoleh kemenangan dan dia melawan Qabil. Qabil sebagai tawanan berkata, "Wahai Syis, jagalah persaudaraan di antara kita." Syis kemudian berkata lagi, "Mengapa kau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Kemudian Qabil ditawan oleh Syis. Kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya. Dia ditahan di tempat yang panas sampai meninggal. Anak-anak Qabil bermaksud menguburkannya. Tiba-tiba datanglah iblis kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, "Jangan dikubur di dalam bumi." Iblis membawakan 2 batu ablur yang telah dilubangi tengah-tengahnya. Dia menyuruh mereka memasukkan Qabil ke dalam ruang antara 2 batu itu. Setelah itu, memakaikannya pakaian terindah dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu. Lalu iblis menyuruh mereka menyimpannya di sebuah rumah. Kemudian diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas. Sementara Syis, setelah dia menunaikan tugasnya memerangi Qabil,
pulang ke negeri India dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Hawa istri Adam meninggal dunia di zaman anaknya yakni Sits. Setelah meninggalnya Adam, Hawa tidak hidup lama. Dia meninggal di hari Jumat dalam waktu yang sama ketika dia diciptakan. Diriwayatkan bahwa Hawa dikuburkan berdekatan dengan Adam. Setelah kepergian mereka, Allah menurunkan 50 saifah kepada Sits. Dialah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Dialah yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak. Orang pertama yang memperkenalkan jual beli. Wahab bin Munabbih mengatakan, setelah Kainan diangkat menjadi pemimpin setelah bapaknya, dia muncul di antara manusia dengan andil. Dia pun menjalankan perilaku yang baik. Kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Utnuk. Dari pernikahan tersebut, Utnuk mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Mahlaila dan cahaya Muhammad pindah ke keningnya. Selanjutnya Kainan sakit, yang membawanya kepada kematian. Maka dia serahkan tabu dan suhuf kepada anaknya dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Berikutnya Mahlaila meninggal dan cahaya beralih ke anaknya yang bernama Yarid. Yarid pun meninggal dunia dan cahaya itu berpindah ke anaknya yang bernama Uknuk, yang kemudian dikenal dengan Nabi Idris. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin mengenalmu lebih dekat. Batseba tanpa ragu dan kemudian menjawab, Tuan, aku istri dari Uria prajurit Tuan yang sedang di medan perang. Bukankah kita tak pantas untuk berbicara seperti ini? Daud merasa tertohok namun ia tak bisa menahan diri. Aku tahu Batseba, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang menarik hatiku. Aku hanya ingin berbicara tak lebih. Mereka berbicara panjang lebar malam itu, membicarakan tentang hidup, impian, dan rasa kesepian yang mereka rasakan. Namun di balik percakapan mereka, ada rasa bersalah dan ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi. Seiring berjalannya waktu, pertemuan rahasia antara Daud dan Batseba menjadi lebih sering. Setan dengan sangat halus mulai melemparkan tombaknya ke pikiran Nabi Daud, dan Nabi Daud pun kehilangan kontrol akal sehatnya. Keduanya terjebak dalam pusaran emosi dan hasrat yang sulit dikendalikan. Syahwat telah memuncak. Setan dan angin malam yang dingin menjadi saksi perzinahan mereka. Mereka hanyut dalam pergumulan terlarang. Mereka merasakan kenikmatan duniawi yang fana ini. Nabi Daud tahu dia telah berbuat salah, tetapi dia tak tahu bagaimana mengakhiri hubungan terlarang itu. Sementara itu, kabar dari garis depan semakin memburuk. Bangsa Amon semakin mendesak pasukan Israel dan banyak prajurit yang gugur. Uria dengan keberanian dan semangatnya memimpin pasukan dengan baik. Ia tetap fokus mengerahkan strategi dan kekuatannya untuk bertahan. Minggu-minggu telah berlalu dan musim dingin mulai menyelimuti kota Yerusalem. Batseba yang semakin sering berkunjung ke istana mulai menunjukkan adanya tanda-tanda kehamilan. Rahasia besar yang dia dan Nabi Daud berusaha sembunyikan kini menjadi semakin nyata. Nabi Daud yang merasa semakin terpojok kemudian memanggil Imron ke ruang pribadinya. Imron yang selalu setia dan penuh pengertian kemudian duduk di samping Daud menunggu sang raja berbicara. Dia hamil, Imron, bisik Daud dengan suara penuh keputusasaan. Imron menatap Daud dengan mata yang berbinar-binar. Kemudian ia pun bertanya, Batseba? Daud pun kemudian mengangguk. Ya, aku tak tahu harus bagaimana jika Uria tahu. Aku takut apa yang akan terjadi. Imron kemudian menghela nafas. Kita harus berpikir cepat. Perutnya akan semakin membesar. Sementara Uria berangkat menuju perang ketika dia baru saja selesai bersuci. Setelah berpikir sejenak, kemudian Nabi Daud pun berkata, panggil Uria kembali ke Yerusalem.
Katakan padanya bahwa aku ingin mendengar laporan langsung dari medan perang. Imron meskipun ragu akhirnya setuju. Beberapa hari kemudian akhirnya Uria pun kembali ke Yerusalem. Daud menerima dia dengan hangat, memberinya makan dan minum, serta mendengarkan laporannya tentang perang. Setelah itu Daud pun mengatakan, "Kau telah bekerja keras, Uria. Mengapa kau tidak pulang dan beristirahat dengan istrimu malam ini?" Uria dengan pandangan yang jujur menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa tidur di rumahku, sementara saudara-saudaraku masih berada di medan perang, Tuan?" Nabi Daud merasa semakin bersalah mendengar jawaban Uria. Namun dia terus mendorong Uria untuk pulang ke rumahnya itu, berharap Uria akan tidur dengan Batseba dan percaya bahwa anak yang ada di kandungannya adalah anaknya. Namun Uria menolak untuk pulang ke rumahnya. Ia lebih memilih untuk beristirahat di pintu gerbang istana. Nabi Daud tak kehabisan akal. Uria diberi minuman yang memabukkan sehingga berharap Uria akan bernafsu, lalu segera pulang ke rumahnya dan akan menggauli istrinya itu. Namun meskipun di dalam keadaan mabuk, Uria malah memutuskan langsung berangkat ke medan perang. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, di perjalanan Nabi Daud pun segera merasa putus asa. Rahasia yang dia dan Batseba sembunyikan kini semakin terancam terbongkar. Masa depan kerajaan Israel bergantung pada keputusan berbahaya yang akan dibuat selanjutnya. Keputusasaan Nabi Daud memuncak ketika dia menyadari bahwa rencananya untuk menutupi kehamilan Batseba gagal. Dalam kebingungannya, dia merancang sebuah rencana yang lebih berbahaya. Daud memanggil Yoab ke istana dan memerintahkan, "Aku ingin kau menempatkan Uria di garis depan, di dalam tempat yang paling berbahaya, di dalam pertempuran melawan bangsa Amon. Pastikan dia berada di tempat yang sulit untuk bertahan, karena hanya dia yang bisa melakukannya." Yoab kemudian menatap Daud dengan tajam, mencoba mencari alasan tersembunyi di balik perintah ini. Namun dia hanya menjawab, "Seperti yang Tuhan perintahkan, saya akan memastikannya." Di medan perang, Uria tanpa mengetahui niat jahat Raja Daud yang ditempatkan di garis depan yang paling berbahaya. Dalam salah satu pertempuran sengit, Uria pun gugur sebagai martir. Kabar tentang kematian Uria segera sampai ke Yerusalem. Batseba yang sedang berduka karena kehilangan suaminya itu segera diberitahu oleh Daud tentang kematian Uria. Meskipun dia berduka, dia juga merasa lega bahwa rahasianya dengan Daud tidak akan terbongkar. Daud yang merasa bersalah atas kematian Uria memutuskan untuk menikahi Batseba, berharap tindakannya ini akan menutupi skandal. Namun dia tidak menyadari bahwa tindakannya ini telah menarik perhatian Allah Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, Batseba segera melahirkan seorang anak laki-laki. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Seorang nabi bernama Nathan datang ke istana untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada Daud. Nathan menceritakan sebuah kisah tentang orang kaya yang mengambil satu-satunya domba yang dimiliki oleh orang-orang miskin untuk segera disantapnya. Nabi Daud marah mendengar kisah ini dan berkata, "Orang tersebut harus membayar 4 kali lipat dan segera dihukum atas perbuatannya itu." Kemudian Nathan pun berkata, "Tuanlah orang tersebut. Allah telah memberikan segalanya kepada Tuan. Namun Tuan telah mengambil istri orang lain dan membunuhnya. Anak yang baru lahir ini tak akan hidup lama sebagai hukuman atas dosa Tuan." Kemudian Nabi Daud pun terpukul atas perkataan Nathan. Ia kemudian terjatuh dan menangis menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian ia pun memohon pengampunan kepada Allah dan berjanji untuk kembali ke jalan yang benar.
Nabi Daud yang hatinya hancur oleh kesedihan dan penyesalan, mencoba menata kembali hidup dan kerajaannya itu. Tetapi luka dari masa lalu selalu menghantui-Nya. Dia berusaha untuk menjadi raja yang lebih baik, memberikan keadilan dan kesetaraan kepada rakyatnya. Tetapi bayangan dari dosa-dosanya selalu berada di belakang pikirannya itu. Batseba yang juga dirundung oleh duka, memilih untuk tetap bersama Nabi Daud, mencari penghiburan dalam keteguhan dan pengampunan. Meskipun anak mereka meninggal sesuai ramalan Nathan, Batseba kemudian melahirkan anak lain. Anak ini kemudian mereka beri nama Sulaiman, yang kelak akan menjadi seorang raja yang bijaksana dan adil. Kisah Nabi Daud dan Batseba ini menjadi cerminan tentang bagaimana kekuasaan dan hasrat bisa saja merusak jiwa, tetapi juga bagaimana pengampunan baik dari Allah maupun dari diri sendiri bisa memberikan harapan dan pemulihan. Wallahu a'lam bishawab. Dia kalau diperintah Nabi begitu cepat. Ada orang yang punya jalannya itu cepat. Itulah Salabah bin Abdurrahman. Kata Buya Haya, kegesitan Salabah bin Abdurrahman dalam menjalankan perintah Rasulullah disebabkan karena kerinduannya pada sang Nabi. Ketika ia diperintah oleh Rasulullah, sahabat Nabi ingin segera menyelesaikannya dan kembali melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat wanita mandi. Suatu ketika, Salabah bin Abdurrahman diperintah oleh Rasulullah ke ujung kota Madinah untuk menyelesaikan satu hajatnya. Pergilah Salabah bin Abdurrahman. Namun, perjalanan itu membuatnya tak sengaja melihat sesuatu yang haram. Itu terjadi ketika dia melewati ganggang kota Madinah. Salabah bin Abdurrahman melihat satu rumah pintunya terbuka karena diterpa oleh angin. Ketika pintu terbuka, ada satu kamar mandi yang hanya tertutup oleh kain. Angin turut menerpa kain tersebut, sedangkan di balik kain tersebut ada seorang wanita yang sedang mandi. Tak sengaja Salabah bin Abdurrahman melihat sekali wanita tersebut. Lantas, kemudian ia pun mengucapkan istighfar dan segera menutup matanya. Kejadian tersebut membuat ia merasa sangat takut untuk kembali kepada Rasulullah. Ia kemudian menangis dan tidak berani pulang. Sungguh, aku malu kepada Allah dan Rasulullah. Aku jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang sering diutus oleh Nabi Muhammad. Aku dipercaya oleh dia. Kenapa mataku melihat yang haram? Aku malu kepada Rasulullah. Aku takut. Setelah ini ada ayat yang turun, lalu menceritakan tentang diriku. Kata Salabah bin Abdurrahman, dicari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salabah bin Abdurrahman memilih untuk melanjutkan perjalanannya mengikuti arah langkah kakinya. Tak ada tujuan yang pasti. Dia melanjutkan perjalanan ini karena takut dengan Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggu Salabah bin Abdurrahman. Ditunggu pada waktu sholat pertama tidak datang, sholat kedua tidak datang, hingga 3 hari kemudian dia pun tidak datang. Istana kerajaan Israel dipenuhi dengan keramaian dan suara-suara gemerincing perhiasan. Namun di salah satu sudut istana, suasana hening melingkupi kamar Nabi Daud alaihissalam. Dengan mata yang sayu, kemudian Nabi Daud menatap langit-langit kamar yang penuh dilukis indah dengan emas dan batu permata. Suaranya bergetar penuh dengan kecemasan. Ya Allah, mengapa kehangatan tubuhku semakin hilang? Bukankah seorang raja harus tetap kuat demi rakyatnya? Gumam Nabi Daud pelan. Mendengar ungkapan hati sang raja, jadi dia salah seorang penasihatnya pun berbicara. Tuan, mungkin kita harus mencari cara untuk mengembalikan vitalitasmu. Rakyat mempercayai bahwa kemakmuran tanah ini bergantung pada kesehatan raja.
Menurut keterangan dan tradisi orang Ibrani, kesuburan tanah dan kemakmuran rakyat sangat berkaitan dengan kesehatan raja, terutama vitalitasnya di atas ranjang. Jika raja lemah syahwat, maka kemakmuran rakyat akan semakin merosot. Atas dasar itu, para pejabat istana mulai bingung mencari cara agar vitalitas rajanya kembali pulih. Nabi Daud kemudian menatap Yedidia dengan matanya semakin sayu. "Apa yang kau sarankan?" Yedidia kemudian menundukkan kepalanya mencari kata-kata yang tepat. "Mungkin kita perlu mencari seseorang yang bisa mengembalikan kehangatan tubuh Tuan. Seorang gadis muda cantik yang bisa memberikan kehangatan dan energi kembali." Daud pun kemudian tersenyum lemah. "Apakah itu solusi terbaik yang bisa kau tawarkan? Bukankah kita seharusnya mencari jalan yang lain?" Namun sebelum Yedidia bisa menjawab, seseorang penasihat lain kemudian berkata, "Tuan Raja, meskipun kedengarannya sangat aneh, tapi mungkin cara ini bisa membantu Tuan. Kita harus mencoba semua jalan. Apalagi rakyat sangat mencintai Tuan dan ingin melihat Tuan kembali bugar." Setelah beberapa saat berpikir, kemudian Nabi Daud menghela nafas yang panjang. "Baiklah, lakukan apa yang menurut kalian terbaik. Namun jangan sampai rakyatku mengetahui tentang ini. Aku tak ingin mereka semua khawatir." Jadi dia pun kemudian mengangguk dan segera mencari seorang gadis cantik. Para penasihat kerajaan kemudian mengirim pesan ke seluruh penjuru Israel untuk mencari gadis muda yang cantik dan berakhlak mulia untuk melayani sang raja. Kisah tentang pencarian gadis tersebut tersebar cepat di antara para rakyat. Namun rincian tentang tujuan sebenarnya itu akan tetap dirahasiakan. Di sebuah desa yang bernama Sunem, berita tentang pencarian gadis muda itu kemudian mencapai telinga seorang wanita tua. Wanita tua itu yang bernama Miriam. Ia memiliki cucu Abisak namanya, yang dikenal memiliki kecantikan mempesona. Mendekati Abisak, "Mungkin ini saatnya kau tahu membantu kerajaan dan Raja Daud." Abisak yang sedang menurun kemudian menoleh ke neneknya. "Apa yang nenek maksud?" Miriam pun duduk di sebelah Abisak. "Ada berita bahwa istana mencari seorang gadis muda untuk melayani seorang Raja Daud, dan aku sangat yakin engkau adalah pilihan yang sangat tepat." Abisak pun tersenyum malu-malu. "Tapi nenek, apakah aku layak melayani seorang raja sehebat Nabi Daud?" Miriam kemudian mengusap pipi Abisak dengan lembut. "Kecantikanmu bukanlah hanya pada wajahmu saja, tapi juga ada di dalam hatimu. Aku yakin Raja Daud akan merasa diberkahi dengan kehadiranmu itu." Sebelum matahari terbenam, utusan kerajaan kemudian tiba di Sunem. Abisak dan beberapa gadis lainnya dipresentasikan di depan mereka. Saat mata utusan kerajaan jatuh pada Abisak, mereka merasa ada aura khusus yang menyelimuti gadis itu. Tanpa banyak pertimbangan, kemudian mereka pun memilihnya. Ketika berangkat meninggalkan sebuah desa, Abisak pun menatap kembali rumahnya itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia pun tidak tahu apa yang akan menantinya. Namun dengan doa dan keyakinan, ia akan siap menghadapi semua takdirnya itu. Sementara itu di istana Nabi Daud sedang menunggu. Dengan hati penuh harap, ia berdoa semoga gadis yang akan datang bukan hanya membawa kehangatan untuk tubuhnya, tapi juga cahaya untuk jiwanya. Pagi di istana Yerusalem menyambut kedatangan Abisak dengan cahaya emas yang memancar dari langit. Istana megah dan penuh kemewahan membuat Abisak terpesona, namun sekaligus membuatnya merasa kecil dan canggung. Saat ia diajak memasuki ruangan utama, Abisak bisa merasakan beratnya ekspektasi yang ia letakkan kepadanya. Dengan penuh perhatian, ia pun bisa melihat kecemasan di wajah Abisak. Namun ada sesuatu yang lebih mendalam, yakni sebuah sinar harapan. "Selamat datang Abisak."
sapa Nabi Daud dengan suara yang lembut. Aku harap perjalananmu itu lancar. Abisak pun kemudian menundukkan kepalanya. Terima kasih tuanku. Semoga kehadiranku bisa membawa keberkahan bagi istana. Nabi Daud pun kemudian tersenyum. Aku yakin akan demikian. Namun sebelum kita melanjutkan, aku ingin tahu lebih dalam tentang dirimu. Apa yang membuatmu spesial di mata utusan kerajaanku? Abisak pun kemudian menghela nafas panjang. Kemudian bercerita tentang kehidupannya di Sunem. Bagaimana ia belajar agama dari orang tuanya. Bagaimana ia memahami pentingnya kasih sayang dan empati dalam melayani. Dan juga bagaimana ia selalu berusaha untuk menggabungkan pengetahuan dan keimanan dalam setiap tindakannya. Seiring habis bercerita, Nabi Daud merasakan ada sesuatu yang hangat mulai memenuhi ruangan. Bukan hanya hangat tubuh, tetapi juga hangatnya hati. Setelah Abisak selesai bercerita, kemudian Nabi Daud pun berkata, Aku merasa beruntung memiliki seseorang sepertimu di sini. Aku sangat yakin Allah telah mengirimkanmu untuk alasan yang baik. Abisak pun kemudian menatap mata Nabi Daud. Terima kasih atas kepercayaanmu tuanku. Aku akan berjanji melayani dengan segenap hatiku. Nabi Daud pun segera mengangguk. Aku percaya. Mulai besok kamu akan di sampingku dengan harapan-harapan baru yang ada di hati. Abisak pun memulai tugas barunya di istana. Tak hanya sebagai pemberi kehangatan, tapi juga sebagai sumber inspirasi bagi para raja dan para rakyat. Malam telah tiba, dan istana yang biasanya penuh dengan cahaya emas dan kehidupan kini diliputi oleh keheningan. Di salah satu kamar yang paling megah, Nabi Daud duduk di atas tepi ranjangnya. Pandangannya sangat kosong, seolah tenggelam dalam kenangan masa lalu. Abisak kemudian memasuki kamar dengan langkah pelan, memakai gaun yang menampilkan kecantikannya. Dengan suara lembut, Tuanku, biarlah aku melayani Anda malam ini. Nabi Daud pun kemudian menoleh memandangi wajah cantik Abisak. Dengan nafas yang berat ia berkata, Abisak, aku merasa beruntung memiliki seseorang sepertimu. Tapi mungkin Allah memiliki rencana lain untukku. Abisak pun mendekat. Tangannya meraih tangan Nabi Daud, merasakan hawa dinginnya menyelimuti tubuh raja itu. Tuanku, biarkan aku mencoba memberikan kehangatan. Biarkan aku menjadi sumber kebahagiaan untuk Anda, bisiknya dengan lembut. Malam itu dengan penuh kasih sayang, Abisak berusaha membangkitkan gairah Nabi Daud. Namun seolah ada tembok yang tak terlihat yang memisahkan mereka. Daud tak mampu menggaulinya. Abisak merasa sedih bukan karena dirinya, namun karena ia tahu apa yang sedang terjadi bagi kerajaan. Ketika fajar menyingsing, Nabi Daud berbaring dekat jendela menatap matahari terbit. Dengan mata berkaca-kaca Abisak mendekatinya, lalu memeluknya dari belakang. Apa yang akan Anda lakukan tuanku? Tanyanya dengan suara bergetar. Nabi Daud pun menghela nafas yang panjang. Aku tahu apa ini artinya. Tradisi mengatakan bahwa seorang raja yang tak mampu melakukan hal itu, maka tak bisa lagi memimpin kerajaan. Tapi aku berharap dengan bantuanmu itu, aku bisa menemukan jalan lain. Abisak mempererat pelukannya. Kita akan menemukannya bersama tuanku. Allah selalu memiliki rencana. Kabar tentang ketidakmampuan syahwat Nabi Daud alaihissalam kini mulai tersebar di seluruh istana. Desas-desus merembes ke seluruh kerajaan dan ketidakpastian merasuki hati para rakyat. Di antara para bangsawan, diskusi tentang suksesi kerajaan menjadi topik yang hangat. Sebagian dari mereka sudah mulai mencari aliansi dan dukungan. Adonia, putra Nabi Daud yang ambisius, melihat ini sebagai peluang. Ia kemudian mengumpulkan sejumlah teman dan pendukungnya untuk merencanakan kudeta terhadap ayahnya. Dalam salah satu pertemuan rahasia, ia pun berbicara dengan semangat.
Kita memerlukan seseorang pemimpin yang kuat, yang bisa memimpin kita menuju masa depan yang cerah. Sayangnya ayahku sudah tak mampu lagi, dan tugas kita untuk memastikan kerajaan ini tetap tak akan bisa berdiri. Salah satu penasihat kerajaan Yedidia yang dikenal bijaksana dan loyal mendengarkan tentang rencana Adonia. Ia pun segera menginformasikannya kepada Nabi Daud. Dengan hati yang berdebar, ia pun lantas berkata, "Tuanku, Anda harus berhati-hati. Adonia merencanakan sesuatu yang bisa menguncang kerajaan." Nabi Daud pun dengan mata yang tajam menjawab, "Aku tahu tentang ambisi Adonia, namun aku belum memutuskan siapa saja yang akan meneruskan tahtaku." Abisak yang selalu berada di samping Nabi Daud kemudian mencoba untuk memberikannya semangat. "Tuanku, Anda kan masih raja kita. Jangan biarkan desas-desus dan ketakutan mengambil alih oleh pikiran Anda. Anda harus memutuskan apa yang terbaik bagi para kerajaan." Kemudian Nabi Daud pun mengangguk. "Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Aku akan mengadakan pertemuan dengan semua anakku untuk melihat siapa yang layak memimpin setelahku ini." Kemudian Abisak memegang tangan Daud. "Saya akan selalu mendukung keputusan Anda." Ruangan Nabi Daud dipenuhi dengan ketegangan. Semua anak Nabi Daud hadir duduk berderetan di sekeliling ruangan. Cahaya lilin yang redup menambah suasana serius. "Kalian semua tahu mengapa kita berkumpul malam ini?" ujar Nabi Daud dengan suara yang tegas. "Tibalah saatnya bagiku untuk memutuskan siapa yang akan melanjutkan tahta kerajaan." Adonia duduk dengan percaya diri seakan sudah yakin akan keputusan tersebut. Namun Nabi Daud menatap setiap anaknya satu persatu, berusaha membaca hati pikiran mereka. Sebelum Nabi Daud berbicara lebih lanjut, pintu ruangan terbuka dan masuklah Nabi Nathan. Karena kehadiran mereka di ruangan itu, kemudian terkejutlah semua yang ada di ruangan. "Maaf mengganggu," kata Nabi Nathan. "Namun saya rasa ada hal yang penting yang perlu tuanku ketahui sebelum membuat keputusan ini." Nabi Daud pun kemudian mengangguk, kemudian mempersilahkan Nabi Nathan untuk berbicara dengan nada yang serius. Kemudian Nabi Nathan mengungkapkan rencana Adonia dan bagaimana ia telah berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen untuk mengambil seluruh alih tahta. Semua mata tertuju pada Adonia yang tampak terkejut, namun berusaha tetap tenang. Ia pun kemudian bangkit berdiri. "Ayah, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Ayah kan tahu, kondisi ayah saat ini dan kerajaan memerlukan pemimpin yang sangat kuat." Nabi Daud pun kemudian menatap Adonia. Kekuatan bukan hanya fisik Adonia. Seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, empati, dan juga ketakwaan. Nabi Nathan kemudian memberi kode kepada Nabi Daud ke arah Sulaiman. Kemudian Nabi Daud pun kembali berbicara. "Saya telah memutuskan. Sulaiman anakku yang sangat bijaksana. Kau akan menjadi raja setelahku. Kau memiliki visi dan hati yang tulus untuk rakyat." Adonia tampak marah, namun ia tahu ia tak akan memiliki pilihan lain selain menerima keputusan ayahnya. Ruangan pun kembali hening. Semua menyerah beratnya momen tersebut. Tak lama setelah itu, Sulaiman yang saat itu masih berusia 20 tahun, kini diberkati oleh para imam dan siap untuk diantar duduk ke singgasana raja. Dalam beberapa hari berikutnya, kerajaan bersiap untuk penobatan Raja Sulaiman. Kota Yerusalem dihiasi dengan warna-warna cerah dan bendera-bendera berkibaran. Namun di balik kegembiraan tersebut, ada perasaan melankolis yang menyelimuti ruangan istana. Nabi Daud kini semakin lemah, menghabiskan waktunya di kamar istirahat. Abisak tetap sedia berada di sisinya merawat dengan penuh kasih sayang. Kemudian, Nabi Daud pun seringkali terdiam tenggelam dalam kenangan masa lalunya, merenungkan semua keputusan dan tindakan yang telah ia ambil.
Pada saat malam sebelum penobatan, Nabi Daud memanggil Sulaiman ke kamarnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Nabi Daud pun kemudian berkata, "Sulaiman, kau adalah harapan terakhirku untuk kerajaan ini. Jadilah pemimpin yang adil, yang memimpin dengan kasih sayang dan ketakwaan kepada Allah." Sulaiman pun dengan mata yang juga berkaca-kaca menjawab, "Ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan semua amanah ini. Semoga aku bisa, walaupun menjadi setengahnya saja seperti dirimu." "Insya Allah," kata Nabi Daud tersenyum lemah. "Percayalah pada dirimu sendiri dan Allah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kerukunan di antara para saudara-saudaramu itu." Kemudian hari penobatan pun kian tiba. Yerusalem dipenuhi dengan ribuan rakyat yang ingin menyaksikan momen bersejarah tersebut. Sulaiman dinobatkan sebagai raja dengan segala upacara yang megah. Namun di tengah kegembiraan tersebut, berita duka kian datang. Nabi Daud alaihissalam telah meninggal dunia. Kerajaan pun kemudian berduka. Meskipun telah mengetahui kondisi Nabi Daud yang memburuk, kematian sang raja tetap meninggalkan luka dalam hati rakyat. Abisak yang sangat terpukul memutuskan untuk mengasingkan diri menghabiskan waktunya dengan cara berdoa dan merenung. Kemudian, Sulaiman dengan beban berat di pundaknya memulai pemerintahannya itu dengan mengadakan doa bersama untuk ayahnya. Ia pun akan berjanji untuk melanjutkan warisan Nabi Daud dan memastikan kerajaan tetap damai dan makmur. Dalam masa yang duka yang menyelimuti kerajaan, Adonia mencari kesempatan untuk mendekati Abisak dengan tujuan bisa merebut tahta kerajaan. Meskipun awalnya ragu, Abisak menemukan kenyamanan dalam pelukan Adonia, dan kedua hati yang terluka itu pun bersatu. Kemudian, mereka berdua memutuskan untuk segera menikah, mencari kebahagiaan dalam kesedihan yang mendalam. Namun, pernikahan mereka tak berlangsung lama karena ambisi Adonia untuk merebut tahta kerajaan kembali. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan, jika dikejar dengan cara yang salah, dapat menghancurkan segalanya termasuk cinta dan keluarga. Namun, di setiap kisah selalu ada hikmah yang dapat diambil, bahwa kebenaran, kesetiaan, dan ketulusan hatilah kunci sejati kebahagiaan dan kedamaian. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.